Ini dia game terakhir kita di Wrangle dari arah pesawat. Tampaknya Gergopong menuju ke arah Milta Power. Potongannya tidak terlalu fair, terutama bagi tim Aerowolf. Penasaran gue, apakah Aerowolf bakal terbang jauh atau bakal menuju ke Stalber, tempat kedua mereka, rumah kedua mereka. Betul. Biasanya kalau garis pesawat kayak gini mereka scrapping di area Stalber Kameshki sampai Stalber Kameshki ya. ya. Bakal jadi ini ya, apa? Serigala-serigala gunung. Serigala gunung, bener banget. Biasanya mereka melakukan hal seperti itu dan melakukan scrapping dengan mobil-mobil juga, split juga dilakukan. Tapi sementara kalau kita lihat sudah ada beberapa tim yang turun. Tim Secret Jin bakal ngambil area utara. Ini sebelumnya kosong ya di Severny sama shooting range. Betul, ini lumayan kosong, tapi kita bakal kayak di Severny sudah diisi oleh tim Secret Jin dan benar. Kali ini para serigala setelah menjadi serigala militer ya, sekarang menjadi serigala gunung mereka. Main di atas gunung. Serigala pencinta alam. Apa tuh? Sepala. Sepala. Sepala Temennya mereka. Mapala. Bukan Mapala, mereka sepala ini, serigala pencinta alam. Naik-naik ke gunung, jalan-jalan, hutan-hutan kan. Bener. Dan tampaknya kali ini bakal lihat zona tidak terlalu menguntungkan bagi Aerowolf karena mereka nanti perlu rotasi melewati area Yasnaya menuju ke arah center dari circle-nya. Yang menuju ke arah Pochinki. Ini RK harusnya enak banget tinggal looting keluar dari area dan langsung menuju ke bagian pegunungan kalau mereka main dengan skema biasanya mereka. Untuk tim KP, Konina Power sudah melakukan scrapping juga, sudah menuju ke arah Milta. Tapi arti footballis yang masih terbang jarak jauh, gue nggak tahu nih mereka nyampe atau enggak ke arah Novo, karena mereka sedang gliding jarak jauh menuju ke arah Novo. Betul sekali. Yang menarik adalah Nova. Splitnya jauh banget. Order bahkan ngambil daerah sekitar dekat dengan Bukit Kentang, dia ngambil mobil. Bahkan 3 player lainnya scrapping di area Gatka. Ini benar-benar mereka pede banget ya sama apa ya? Individu skill mereka. Betul, itu emang gaya inovasi. Ketika mereka main Sunhawk Boon, tadi mereka scrapping dari atas Sepainan sampai ke Quarry. Betul. Biasanya orang scrapping kan dekat-dekat jaraknya. Mereka tuh jauh-jauh untuk memaksimalkan lootingan per orangnya mereka. Dengan resiko pastinya ke pick off juga. Betul sekali. Nah itu udah resiko apa ya? Split. Strategi split. Balik lagi ke skill individual mereka seperti apa? Karena balik lagi semua strategi pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kalau nge-split kelemahannya apa? Ditabrak, ke pick off. Kalau nge-stick kelemahannya apa? Vision terbatas, sekali dilempar bom mati semua rame-rame. Emang semua tuh ada kelemahannya. Nggak ada strategi yang sempurna, nggak ada strategi yang auto win. Betul sekali. Dan kita lihat juga Milta bakal diisi sama Konina Power kali ini. Selalu as always Konina Power berdekatan dengan Bigetron, Red Aliens. Mereka berada di farm juga tadi sempat kita lihat. Ini nih si Rob Dini nih, yang paling santuy. Ya? Main tuh sambil rebahan, sambil ngepron dia. Makanya. Sambil ngepron. Ngepron in real life. Ngepron di real life. Dan ngepron di game memang epic. Tapi pernah nggak lu ngepron sambil main? Iya, hahaha, hayu. Enggak. Jangan pakai akhir-akhir aja ya. Langsung wibawa lu gitu hilang gitu tiba-tiba. Seketika wibawa lu seorang jelly gitu hilang. Kan gue cuman apa ya, mencoba mengaplikasikan yang sering gue denger aja gitu. Oh, denger dari siapa? Enggak, video-video musik. Musik. Kan gue suka musik. Bener. Pengen nyanyi nih jadinya. Aduh, tapi dari Aerowolf tampaknya melihat ada tim Secret Jin yang lewat depan mereka. Dan Super Una bakal langsung berhati-hati ya. Tidak mau terlalu mengambil perhatian dari tim Secret Jin. Secret Jin dari mana ya? Gue sampai lupa loh. Dari shooting range kan? Betul, dari atas. Kan mereka di Stalber, Aerowolf di Stalber 7, apa? Stalber yang atas. Shooting range sama Severny. Kok bisa sampai ke daerah-daerah Yasnaya? Mungkin ini. Apa ya? Looting tambahan atau enggak nyari mobil ekstra. Kalau Solkai bukan meta ruangan gelap. Meta ruangannya pakai lampu warna merah. Iya. Seru juga ya dengan ada fitur camp seperti ini. Lihat unik gitu ya. Iya. Lihat ada yang misalnya kayak yang ini kamarnya kayak gini, ini kamarnya kayak gini. Ada nggak ya yang kayak udah tahu mau dipasang camp nih, gua hias dulu deh kamarnya. Biar kamarnya kayak Eldoge warna ungu. Oh iya benar. Ada warna ungu loh kamarnya. Ada yang kayak siapa tapi? Itu kan setup yang udah mulai populer warna ungu gitu kan. Bergaya-gaya 80s gitu, ada neon-neonnya belakangnya kan. Bener. Dan kalau ini kita lihat dari kelas Digital Athletics, mereka juga ngisi area Severny. Berarti di atas ada 2 tim ya tadi? Ada DA ada 2 tim sama, nah kan lupa. Oh jangan TSJ kabur karena dikejar sama DA. Oh bisa jadi. Ke Severny kan dikejar kan. Iya bisa jadi. Kita bakal lihat kali ini dari tim Loop sih, mereka juga masih melakukan scrappingan. Harusnya belum terlalu maksimal ya dengan keadaan armor federal masih level 1. Tapi tas dan helm juga sudah sangat cukup, tinggal nambah-nambahin tipis-tipis saya lootingannya. Dari Loop juga bakal menuju ke arah bangunan gereja dari Pochinki dan mungkin akan
ngebegal RRQ Athena dengan Hmm. posisi mereka. Akankah mereka ngebegal? Itu pertanyaan gue sekarang. Parkir mobil udah agak jauh biar nggak kedengeran. Ini udah pinter banget. Mereka bakal langsung berjalan kaki menuju ke arah bangunan gerejanya untuk menghindari informasi bocor ke tim RRQ Athena. Kalau mereka dapat bangunan gereja, nah RRQ Athena lengah dikit aja, jangan Iya. di open, habis mereka. Betul sekali, apalagi kalau tadi ketika mereka turun kan gak ada yang di sekitar mereka. Jadi secara otomatis mereka mikirnya mungkin cukup nyaman di sini, dan sementara kita lihat ada Federal yang sudah mulai mengisi area gereja dengan Chowski di belakangnya. Bahkan mobil-mobil sudah mulai dikumpulkan, diparkirkan kembali, sedikit repositioning untuk vehicle, bergeser sedikit kamera ke arah Bigetron. Kali ini mengisi pertigaan dekat dengan jembatan Novo, dan Microboy baru saja mendapatkan motor juga kali ini. Akankah mereka melakukan setup di jembatan? Oh enggak, mereka langsung masuk ke area scrappingan kembali. Betul. Sementara kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Loops ya, mereka masih mengintai pergerakan dari tim RRQ dan tampaknya D2E akan kenok. Bener saja mereka lengah, mereka tidak memikirkan bahwa akan ada tim yang dengan sangat cepat langsung menuju ke atas bangunan gereja dan langsung nge-pick off anggota tim RRQ. Dan ini dia Loops, tim yang memiliki strategi rotasi sangat cepat. Betul sekali, dia ngambil setup di jendela. Itu benar-benar nggak kelihatan sama sekali, nggak terduga, dapet aja angle shootnya menuju ke salah satu player RRQ yaitu D2E. Langsung saja di secure kill pointnya, dan kali ini Beer Eleven dengan teman-temannya langsung sedikit back off. Bahkan Karilho sudah mulai masuk ke area Iya. perumahan Pochinki. Sudah mulai maju, dan sementara kita lihat di YouTube ya, like-nya sudah menyentuh 82.000. Ayo teman-teman, kita bisa meningkatkannya lagi. Yuk kita kejar ke 100.000 sebelum game ini berakhir. Kita pasti bisa pelan-pelan. Teman-teman yang lagi nonton di platform-platform lain boleh mampir bentar ya, mampir bentar. Kita tekan like sebagai dukungan komunitas Indonesia terhadap PUBG Mobile di Indonesia juga, dan juga terhadap tim-tim perwakilan Indonesia, BTR dan juga Aerowolf. Dan mereka bertanding di PMGC. Yuk mampir bentar, Yuk. kita nge-like, kita beri dukungan semaksimal-maksimalnya. Hayu, yuk bisa yuk. Kurang Jel. Oh kurang ya? Ya Kurang. udah. Padahal gue udah nambah-nambahin kayak, lu kan udah keren nih ngomongnya. Ah, Gue nambahin kayak apa sih namanya, ekspresi apa sih namanya? Backsound effect. backsound effect ya. Ya, hayu gitu kan. Itu skip sih. Skip ya. Ya, itu wibawa lu langsung hilang Jel sebagai jelly gitu. Oh iya. Sebagai seorang jelly. Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Sekali-sekali boleh ya? Ya, boleh lah sekali-sekali. Nggak sering-sering. Kalau sering-sering nanti orang ilfil denger gue ngomong. Ntar dikit-dikit, ayo Jel kita makan. Hayu gitu kan. Aduh. Lu pasti kalau lagi di streamingan lu kayak gitu ya? Kalau di streaming. Oh, kayak gitu. Iya. Astaga. Makanya gue sedikit nge-reveal lah aslinya. Oke. Sini. Tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Tapi Seperti tampaknya fanboys. ada juga yang tipis-tipis kayak ini fanboys ya, sudah mengintip ke arah tim Secret tadi yang lagi rotasi. Tim Secret juga mengambil daerah perumahan di luar bangunan gereja Pochinki kali ini, di mana masih ada clash antara RRQ dan juga tim Loops, cuma clash jarak jauh. Kalaupun kenok, ini mereka cuma maju dikit untuk nge-pressure lawan yang nggak bakal full fight. Zona akan menutup bentar lagi dan kita bakal lihat zona bakal menuju ke arah mana. Apakah bakal ke bagian tebing-tebing, ke bagian open field ruins, atau mungkin ke arah kanan, ke daerah shelter dan sekitarnya. Betul sekali, bahkan footballis yang ngambil area Novo kali ini kayaknya udah mulai melanjutkan rotasi juga, circle-nya mengecil ke arah Pochinki. Penumpukan terjadi. Betul, ini penumpukan Pochinki. ekstrim terjadi dan Mm-mm. ini udah mulai ngebagi areanya. Apakah circle bakal ke ruins, ke bagian open field guard kah, ke bagian ferry pier, atau ke bagian rumah 12. Udah mulai terbagi nih area-areanya. Betul, Tinggal betul. tim menebak-nebak mau ke arah mana. Baru setelah ini circle ketiga terlihat kurang lebih endingnya bakal di mana. Betul sekali. Nah itulah fungsinya scouter biasanya ya, untuk juga mengecek jalur rotasi, daerah mana yang sudah mulai terisi, dan lewat mana jalur yang paling terbaik untuk mereka. Betul. Karena tugas scouter itu membuat teman-temannya sampai di tujuan dengan aman. Itu Betul. tugas utama scouter. Betul sekali. Dan sementara kalau kita lihat juga dari execute, mereka lagi-lagi melakukan split untuk setup di PMGC. Tim Secret kali ini ini area sekitar Pochinki deket Gatka gak sih? Iya, ini area sekitar sini. Tapi kita bakal ada TP-TP juga, ada seorang Hi Boy, You Hi ke arah bagian dimiliki oleh tim Execute, dan BTR bakal bertemu dengan tim Nova. Kita bakal clash 4 lawan 4 antara Bigetron RA menghadapi tim Nova, di mana dari seorang order bakal langsung back off, dari Luxy juga bakal back off. Tampaknya kedua pemain ini sadar bahwa clash langsung tanpa persiapan, tanpa setup cukup berbahaya, dan BTR langsung mengambil bukit yang berseberangan dengan area rumah 12 kali ini ya. Yap, betul sekali. Nova kayaknya langsung tarik mundur beberapa playernya, sedikit
repositioning, regrouping juga ke arah perbukitan dekat dengan Pochinki. Kali ini tim Secret berada di dekat dengan mereka. Jadi area Pochinki dan sekitarnya ini padat. Bahkan di dalam Pochinkinya juga masih padat. Betul, tampaknya dari tim Loops juga cukup nyaman yang mengambil bagian rumah ujung-ujungnya. Dari RQ dengan kehilangan mereka satu member yaitu D2E, salah satu aim star mereka juga, mereka langsung ke back off dan lebih nge-stick posisinya dan juga mengambil posisi yang bisa mengunci pergerakan tim Loops, di mana dari G9 berada di ujung tombak dengan backup dari Beer dan juga Ernie kali ini ya. Yap, betul sekali. Bahkan kali ini dari Dadin juga berada di paling ujung, disusul oleh Karil Ho. Federal sudah mengambil posisi kanan. G9 nungguin aja, kelihatan itu ada badannya tipis-tipis di balik broken wall. Akan menjadi informasi yang sangat berharga. Belum ditembak, ditungguin sampai momentum tepat, enggak ditembak. Ih, Masih di hold. masih di Dia kayaknya lebih ke bagi info deh ke Beer Eleven gitu. Lu backup gue ya, dia bantuin bentar lagi nih. Dan nanti G9 setelah dia dapetin pick nggak mungkin keluar dari rumah. Dia bakal stay di rumah dan bakal lompat ke bagian jendela yang ngadep ke Beer. Supaya ketika dia turun, even dia kenok, itu bisa bukan ke arah Beer, ke sebelahnya Beer, tapi tampaknya kali dari Korpai bakal bertemu dengan Super Una yang lagi melakukan scouting dan langsung nge-back off. Super Unanya tidak mau mengambil resiko, langsung back off dan masuk selamat menuju ke arah perumahan compound di luar area school, menuju ke arah perbukitan di belakangnya school. Betul sekali. PW kali ini masih tetap berada di bukit yang sama. Informasi akan di-share terus-menerus, dan sementara kalau kita lihat dari Airwolf, mereka akan masuk mungkin, dan ada sedikit tapping yang dilakukan dari salah satu player dari PW88, mungkin memberikan informasi atau sedikit pressure bahwa di gunung ada orang, dan semakin panas kali ini di Pochinki. G9 tetap Betul. di posisi yang sama, di pojokan, Memberi nggak info. bergerak. Nah ini dan Loops juga akhirnya memutuskan untuk mundur back off karena mereka nggak mau resiko. Betul. Kalau mereka maju lagi itu mungkin bisa habis, karena dari G9 dia bakal knockin satu atau mungkin nge-finish satu, dia bakal langsung lompat ke arah Beer, ke tembok ke bagian Beer, supaya si Ernie dan juga Beer bisa nge-backup dia. Minimal knock bisa trading. Betul. Jadi dipancing gitu ya ke sana. Wah bener ketangkep. banget. Karilio tertumbangkan 3-3 untuk Loops dan juga tim RQ. Akankah RQ coba bermain ofensif mengejar posisinya dari tim Loops kali ini ya? Betul, karena tadi di Killing Feeds kita sudah melihat juga ada satu player yang tumbang, tapi belum di finish kalau melihat lanjutan Killing Feeds. Sementara dari Airwolf sedikit back off kembali, mengingat tadi PW88 sempat memberikan beberapa tapping dan fire ke arah mereka. Betul, kita bakal dari Airwolf juga bakal langsung pindah posisi menuju ke arah open field di daerah Gatka. Serta pindah ke bagian bawah ke arah rumah 12 dan juga sekitarnya, dan juga ke bagian bukit-bukit Ferry Pier yang pasti bakal diisi cukup banyak tim, dan juga daerah open field perbukitan bakal diisi oleh cukup banyak tim. Sudah mulai terlihat ujung-ujungnya itu kalau di Ferry Pier ya, kalau nggak di open field. Jadi kita bakal melihat tim-tim mungkin bakal set up, mungkin juga mengambil shack ataupun mengambil pom bensin sebagai tempat-tempat yang mereka bakal jaga hingga akhir game nanti. PW88 juga tanpa berlama-lama langsung mengendarai kendaraan mereka yang menuju ke arah safe zone. Korpai hampir aja nabrak satu gundukan tadi ya. Iya, dan di kiri kanannya itu udah ada beberapa player juga. Kayaknya ada yang sama-sama melakukan rotasi. Wah, ini beriringan, satu jalur semuanya, muterin Gatka. Ini kayaknya bakal numpuk sih di arah jam 11. Di compoundnya. Compound. Wah bener aja, dari Mairo bakal bertemu dengan seorang Zutei memperebutkan rumahnya. Super Una bakal nembak ke arah Zutei, spray down, kena berapa damage Zutei, lumayan low tapi nggak sampai ke knock, tapi yes. Bakal meledak, bakal pulang ke arah lobby temennya, dan Zutei masih hidup untuk sementara waktu ini. High ground support juga diberikan oleh seorang kill switch, cuma belum sampai efektif. Super Una perlu melakukan healing secepatnya, di mana TSJ lewat dan dilindas potetonya. Tanpa berlama-lama dilindas dan ditumbangkan. Super Una juga ditumbangkan oleh seorang 2K, dan tampaknya Airwolf diacak-acak dengan ada tabrakan maut dari tim Secret Jin. Yes, betul sekali, jalur rotasi mereka benar-benar padat, rayap meramai. Untungnya adalah dua player dari Airwolf berhasil untuk masuk dan touchdown ke dalam circle. Lolos mereka ya. Lolos dua player. Ya udah ngorbanin dua, yang penting duanya lagi masih selamat masuk. It's okay. Let's go. Hashtag IndoPride-nya, like-nya ditambah lagi, dukung terus Indonesia. Ini udah match terakhir di hari kedua. Mereka masih butuh poin yang banyak, dan di sisi lain bukit dekat dengan Pochinki. Sudah ada dua tim kali ini, Cool Boy Paraboy dari Nova dan juga Konina Power. Betul, like-nya nanggung banget guys. Ayo guys, 92.000 menuju 100.000, tipis lagi. Yuk kita beri dukungan maksimal dengan memberi like juga kali ini. Tanpa kita bakal lihat dari tim KP bakal bertemu dengan tim Envy. Perebutan di atas high ground, spray dan seorang Jimmy belum menemukan targetnya. Order G dalam posisi knock, tapi dari KP mulai berjatuhan juga anggota-anggota mereka. Cool Boy dari belakang, Jimmy dari depan mengunci pergerakan tim KP. Dapat ke KP keluar dari jeratan tim
tim Nova. Tapi Cool Boy akan tertumbangkan. Zona pun bergerak akan menuju ke arah zona selanjutnya. Dari KP, Gonzo kabur kali ini dan KP tinggal satu member lagi. Si Axer kabur meninggalkan pertempuran. Tampaknya BTR juga bakal clash dengan tim RRQ. Aerowolf juga bakal menembakkan ke arah tim ASL. Sudah chaos di semua sisi map. Yap, betul sekali, dan kayaknya last man standing Exer kali ini berhasil untuk ngacir, masuk, menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Alpha 7 masih menahan kali ini dengan pergerakan yang gak terlalu agresif. Blue Beast ada di belakang juga, masih punya PR 400 meter untuk masuk ke dalam zone. Di sisi lain Renare berhasil mendapatkan satu player dari PW88 CCOP. Iya, kita bakal kali ini juga dari tim Aero dan juga BTR sama-sama bermain cukup agresif. Kita doakan, kita dukung bersama kali ini ya. BTR juga Aero bisa memaksimalkan game terakhir kali ini supaya besok bisa memulai hari dengan semangat yang baru lagi. Tapi Alpha 7 bakal ditembak oleh tim Execute. Korpai juga bakal di belakang karena lobby dan PW888 KPS bakal pulang sebagai tim pertama pada game kali ini di menit 16. Betul sekali, circle-nya masih berjalan, 3 detik yang tersisa akan menutup, sementara Alpha 7 masih akan berusaha untuk melanjutkan perjalanan mereka. Execute masih berada di belakang, mungkin akan ditembakin ketika Alpha 7 lengah dan melakukan rotasi. Kali ini Zute melihat dia enggak jadi untuk bangun, bahkan kali ini melemparkan granat yang pertama ke arah depan, ke arah Soa Queen. 1 granat, 2 granat, 3 granat, ledakan bertubi-tubi, bangun sedikit, spray dan Soakin mobilnya sudah meleduk dan akhirnya berhasil didapatkan. Ada backup datang juga dari tim Alpha 7. Kali ini tampaknya dari semua tim sudah mulai fight. Tampaknya Aerowolf juga nyayur cukup berat kali ini, dimana ada beberapa anggota dari tim TS mulai tertumbangkan. Rex juga tumbang, Rex di belakang lobby dan tim Secret akan pulang oleh tim Aero yang hanya bermodalkan 2 anggota. Betul, keren banget ini Aerowolf, seenggaknya sudah mendapatkan beberapa pundi-pundi kill point. Dan sementara di sisi lain juga kali ini Abrupt Slayer sudah mendapatkan compound 2 rumah loop, masih lengkap berempat dipimpin oleh Chiaoski. Kali ini bakal nabrak futbolis Sulkai dengan teman-temannya. Di sisi lain juga udah ada BTR dekat banget di Ferry Pier. Ini mulai berdarah kayak itu dari perbukitan di daerah luar Ferry Pier. Sudah banyak yang mulai mengisi BTR, Footballis, ada juga tim Loops kali ini datang. Dan apakah tim-tim lain seperti DA dan juga 4AM sudah mendekat ke area compound ini. Sini yang mendapatkan korban dari 4AM juga dibalas oleh Federal, saling menumbangkan. Dan kelihatan kali ini dari semua tim sudah mulai kehilangan anggota mereka satu persatu. Aito-chan menumbangkan seorang GZ, di lain sisi juga seorang Femboy akan tumbang. Aito-chan akan tumbang kembali dan dipulangkan ke arah lobby. Kiri kanan atas bawah semua tim mulai kehilangan anggota mereka. Tapi kita bakal lihat dari tim BB bakal nge-push tim Secret Genes, jump shot dan menumbangkan lawannya. BB bakal pulang ke arah lobby. Secret Genes tidak kehilangan satu per member mereka kalau bisa di revive tepat waktu semua. Betul sekali, setelah fight intense yang terjadi di mana-mana, bahkan kali ini Abrupt Slayer akan menghadapi new contender. Ada Alpha 7 di depan sana sudah melakukan setup smoke juga. Joker kali ini dengan temannya Heaven berdua saja kah? ASL Leon berhasil mendapatkan 1 player. TSJ Kengzo tadi berempat, berarti udah hilang 1. Betul, tampaknya juga kedua tim Indonesia sudah masuk top 8 kali ini, di mana BTR masuk ke top 3 dan juga ada tim Aerowolf di nomor 8 untuk sementara waktu ini ya. Yap, betul. Circle-nya kemana ya? Ferry Pier ada BTR, di atas juga ada Aerowolf. Donat kayaknya. Mendonat kah? Dan ternyata Alpha 7 Low juga terkena tembakan pick off dari ASL di seberang. Itu Aero tinggal Renare kah? Oh berdua mas. Berdua. Mas berdua. Lebih baik ini berdua. zona bakal menentukan banget sih tempo permainan, benar ngedonat. Aduh. Ke tengah-tengah circle, Loops sangat diuntungkan. Ini bakal jadi pertempuran di perbukitannya kali ini ya. Semua tim bakal buru-buruan, gue rasa jadi BTR nggak perlu buru-buru banget. Biarin orang lain masuk, biarin orang lain clash di perbukitan. BTR masuk telat aja ngeganggu dan mengambil keuntungan dari clash orang lain. Karena kalau mereka terburu-buru, mereka dijepit oleh tim-tim lain di perbukitan. Betul, nanti jalur rotasinya jadi jalur neraka. Dan kali ini kalau kita lihat juga akan terjadi fight loops. Chiaoski berhasil menumbangkan 1 player dari Envy, bahkan langsung di backup juga dari Sulkai. Bukan backup, ternyata ini third party Sulkai. Dan ini banyak banget pertempuran di mana-mana. Sementara Kari masih berusaha untuk melakukan spray. Karil Hall di depan sana sedikit burst spray diambil oleh tim lain. Ternyata 4AM. BTR nyayur langsung ke 4AM ya. Bener saja keputusan mereka untuk menahan, jangan terlalu terburu-buru. Ada yang lewat oleh mereka dan jadi free kill bagi tim BTR dengan 3 poin mereka sudah kumpuli kali ini. BTR kalau mereka bermain baik di chance kali ini bisa naik lagi di peringkat total overall untuk regular season kita ya. Termasuk juga untuk tim Aerowolf. Di mana Renare masuk ke dalam top 2 highest damage deal kita sementara waktu. Dari BTR bakal maju ke depan menuju ke arah safe zone. TP-TP mulai terlihat juga oleh tim-tim lain. Sudah mulai saling nyayur tapi
Dadin Dadin? tampaknya meledakkan diri dia sendiri. Nare dalam posisi knock juga, tinggal misalkan tuh player dari tim Aero. Semoga bisa survive juga. Suk akan tumbang dari tim 4AM juga. Suk akan pulang ke arah lobby, tinggal misalkan 3 pemain dari tim 4AM. Betul sekali, bahkan kali ini dari Konina Power ada satu player yang tersisa di belakang. Exer, last man standing, healing berhasil. Punya PR untuk masuk ke dalam, tapi sudah banyak sekali satpam yang menjaga. Apakah berhasil? Exer berlari terus, sudah ditahan oleh tim Hus, spray down dan dipulangkan begitu saja. Iya, Konina Power bakal pulang di posisi ke-11 membawa 1 poin dari placement mereka dan juga beberapa kill tambahan. RQ kehilangan Beer 11 dan tampaknya sampai tumpuk-tumpukan ya Gilfitnya. Alpha 7 kehilangan player mereka juga disayurin oleh BTR dan juga sekaligus DA dari posisi yang berbeda. BTR mengambil ujung zona, akan melakukan clearing, sweeping di ujung zona untuk masuk ke arah center zone-nya. Di mana sebelah mereka ada football yang lagi ngumpet di balik alas pada 4AM di perbukitan. Di bawahnya juga ada beberapa tim-tim lain yang sedang mencari dan nyempil di spot-spot sempit di dalam circle. Dari DA dapat kill tambahan juga ke arah Alpha. Dari BTR nyayur banget ke arah footballis yang cukup tertekan dari posisinya. Steal kill oleh Zuxi, tampaknya belum menemukan targetnya. Betul sekali, banyak sekali yang fight di luar, tapi BTR enak banget, posisinya cukup nyaman. Sementara di sisi lain Lovazin juga sudah mulai ter-take down oleh RRQ dengan footballist fight. BTR siap nyayur, siap nampung killnya. Dan sementara kalau kita lihat dari Aerowolf juga masih bertahan. Aerowolf Bertahan, Spaw masih feeling. bertahan ya? Itu Spaw kayaknya feeling. ketumpuk di atas ya? Iya, di bagian utara banget tuh dia, Utara di banget. blue zone. Betul Ya, kita sekali. doakan Spaw memiliki jumlah healing yang cukup ya untuk memaksimalkan jumlah poin placement dia. Kill lumayan deh, setahu gue Aero 4 poin. Bakal dari tim football pun langsung disayurin sama BTR, dihajar bertubi-tubi, tapi Ryzen dalam posisi knock juga. Dari Zuxi juga perlu melakukan healing sebelum dia bakal nyelamatin seorang Ryzen. Smoke dilempar, setup udah dikeluarkan, langsung melakukan revive juga kali ini ya. Betul sekali. BTR ketika masih 4 player ini bakal menjadi keunggulan banget buat mereka, apalagi kalau misalkan mereka berhasil untuk touchdown ke dalam circle. Sementara di sisi lain RRQ masih menahan pergerakan dari DA dan ada footballist Raum juga di sebelah kanan mereka. Solus akan berusaha untuk healing dulu, teman-temannya berada di belakang berusaha untuk melakukan tapping ke arah depan, tapi belum ada hasil yang signifikan. Sementara Solus akan melakukan setup cover untuk dirinya sendiri. Iya, kita bakal lihat di Solus juga bakal langsung melakukan setup semua ke maju ke depan, di mana depan dia juga timnya lagi menghalangi ujung zona ya, tim nomor 7 ya. Dari 4AM juga bakal maju pelan-pelan, tapi Spaw bakal pulang di posisi ke-9 dengan membawa total 5 poin harusnya kalau gua nggak salah ngitung. 4AM juga pelan-pelan maju ke depan dengan 3 anggota mereka, spray down dengan AK belum menemukan targetnya, dan ASL bakal memotong pergerakan dari tim 4AM. DA juga dapat terpotong, beberapa tim sudah masuk dalam zona, tapi Ernie akan tumbang oleh tim footballist kali ini ya. Betul sekali, footballist Raum last man standing. Zuxi juga berhasil mendapatkan Ernie, spray down dari Zuxi, mendapatkan extra kill point dari footballist. Iya, nyayur banget di BTR. Beer masih berada di tengah-tengah open field, belum terlalu kelihatan. Dari Loops juga bakal langsung menggunakan smoke untuk mulai menjaga ujung dari Shake dia. Spray down ke arah Zuxi, belum menemukan dia, dan Zuxi langsung ngumpet di balik pohon kali ini dengan healingan mungkin cukup terbatas, mengingat dari BTR tadi cukup banyak fight dengan tim-tim lain. Cari lempar bom kiri kanan, Ryzen menemukan seorang Soulless. Kita melihat kali ini semua tim mulai crash satu sama lain dan mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Betul sekali, bahkan BTR melakukan split. Tadi Zuxi masih berada di belakang tapi masih survive, dan 4AM juga sudah mulai pincang melakukan spray ke arah depan, blind spray through the smoke. Di sisi lain banyak sekali granatnya, mantap sekali dari Cari, langsung menemukan satu player dari 4AM. Hisaki di belakang smoke akan berusaha untuk di-revive, bahkan Zuxi berhasil mendapatkan kill point lagi. Iya, kita bakal dari 4AM bakal spray down, ASL tumbang, tapi dari 4AM hanya misalkan satu player lagi yang tersisa yang masih aktif. BTR lengkap dengan 4 anggota mereka, nyayur 6 kill. Akankah ini jadi gamenya BTR lagi? Teman-teman, berikan hashtag IndoPride di chat, jangan lupa di like juga untuk mencapai 100.000 pada hari ini. Kita dukung BTR yang masih hidup di top 3 dengan 4 anggota, 7 kill, jumlah dan juga posisi yang sangat-sangat enak. Dari DA masih lengkap juga 4 orang. Ini bakal jadi clash yang cukup berat bagi tim BTR, mengingat DA memiliki posisi yang udah nge-split lebih luas lagi dan kontrol area mereka lebih besar. Tapi gue percaya BTR bisa memecahkan posisi dari tim DA. Pasti bisa. Semoga itu 4AM bakal gangguin pergerakan dari DA ya. Siapa tahu gitu kan ada ngeflank ke kiri ter-HBD oleh Zwan, tapi ternyata kita lihat sudah mulai ada setup smoke juga yang imbang zonanya. dilakukan. Luxi sudah mulai mendapatkan satu spot. Pelan-pelan Zuxi maju ke depan. Ini bisa jadi game changer nih. Ini Zuxi menjadi game changer. Microboy dalam posisi kenok kali ini perlu di revive cepat-cepatnya, tapi dari Zuxi kalau dia sampai bisa ngeflank, sampai dia bisa menemukan targetnya, ini bisa jadi satu permainan yang sangat baik dari scouter BTR. Tampaknya dari Ryzen juga lagi berusaha untuk revive Microboy, dari Sban juga lagi berusaha maju ke depan. Harusnya dari DA tahu ada Sban karena sempat tapping dia tadi. Yup, dan Selin darahnya udah mulai deres. Lihat Zuxi pelan-pelan. Step demi step diambil.
Kalau dia bisa nokin 2 anggota DA yang bisa ngelock sisa anggota yang lain, ini bisa jadi satu game changer bagi tim BTR. Mobil udah nggak ada, smoke juga terbatas, BTR perlu cari cara gimana mereka bisa masuk ke dalam safe zone-nya. Karena dari member mereka yang masuk safe zone baru Zuxi doang, 3 member lainnya belum. Betul sekali. Tapi kita lihat DA juga sedikit kebingungan, udah mulai diacak-acak Soulless, tapi udah mulai mengarah ke arah Zuxi. Entah dia udah tahu atau belum. Bahkan kali ini Rise akan menabrak batu, membuat sebuah forting sedikit regroup dengan temannya sesama DA. Tapi For Angry Man masih di belakang, santai aja, kalem, terus-menerus berikan pressure spray kembali dari BTR menuju ke DA. Selin akan melemparkan granatnya yang pertama ke arah depan. Terus-menerus diberikan pressure, ledakan granat Low yang banget. tipis Zuxi, spray lagi, hampir saja, tapi ada granat itu dekat dengan Zuxi. Soulless berhasil ditumbangkan oleh Svan. Svan numbangin satu pemain yang berada tepat di ujungnya tim DA. Luxi menemukan seorang, Svan tampaknya posisi ketahuan, bom akan dikokang, Luxi masuk dan pertahanannya lemparan bom menuju ke arah Svan. Tapi kali ini dari Zuxi juga bakal mengganggu pergerakan DA. DA terlalu sempit, mereka tadi udah bagus posisinya tapi terlalu buru-buru masuk ke batu dan sekarang mereka nyangkut dalam posisi yang kejepit. Tapi mereka bisa numbangin satu pemain Ryzen dalam posisi knock. Svan masih hidup juga, Luxi bakal maju ke depan coba menumbangin seorang Svan. Tampaknya Proning lawan Proning kali ini. Dari seorang Ryzen bakal juga revive lagi, Luxi bakal spray down, langsung ditradingkan oleh anggota-anggota DA lain. Tapi DA tahu di mana Svan ada. Zuxi mendapatkan satu korban, langsung trading kan top 2 kali untuk BTR dan juga 7 kill sudah dikantongi. Yes, betul banget. Zuxi visionnya enak banget. Dia dapat another angle shot, melakukan pressure terus menerus. Rise, darahnya udah Kenok tipis banget, hampir kenok. Hampir saja, masih bisa BTR, masih bisa. Oh, nice banget! Winner chicken dinner untuk BTR. Bigetron. Bigetron. What a nice bomb dari Bigetron, menemukan posisi batu dari tim DA langsung dalam posisi DA keacak-acak oleh Zuxi yang ngeflank, diledakin, dipulangkan ke arah lobby dan what a nice game back to back winner chicken dinner untuk tim Bigetron RA. Betul. Wah, gila banget dukungan teman-teman, benar-benar berarti banget, langsung BTR on fire. Aerowolf memang tadi pincang tapi jumlah kill mereka lumayan juga untuk ngangkat poin mereka di game terakhir. Bigetron harusnya hari ini udah masuk top 2. Betul. Top 2 mendekati top 1 besok. Last day nih. Bisa Harusnya. lah nyalip-nyalip BTR ke Bisa. nomor 1 nih. Bisa banget. Wah, gila. Tadi gue kira BTR bakal tertekan tapi ternyata dengan permainan tenang langsung dibalikan keadaannya oleh Zuxi dan juga flanker-flanker lainnya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja di like dulu ya sebelum dulu, kita jangan lupa. pindah ke analis kita. Dari tadi udah ngomel nih analisnya. Kata dia, udah jangan ngomong terlalu banyak, gue Iya. butuh bahan katanya. Iya benar. Kita bakal lempar kali ini ke Baginda Lord Agus Junior, take it away.